Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Adaha dengan NPM S1J025055. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Project Based Method Botani 2026. Adapun dosen pengampu mata kuliah botani pada semester ini yaitu Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Spesies yang saya dapat yaitu padi atau dengan nama latinnya Oryza sativa. Familinya yaitu Poaceae. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Dan ada morfologi daun. Bagian-bagian daun padi terdapat dua, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Fungsi daun yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat pertukaran gas, tempat terjadinya transpirasi, membantu proses respirasi, menyerap energi cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian, padi termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki pelepah dan helaian daun. Kemudian padi juga mempunyai vagina atau upih, karena pangkal daun membungkus batang. Kemudian, daun padi tidak mempunyai tangkai, karena helaian daun langsung melekat pada pelepah. Bentuk daun padi yaitu pita, karena panjang dan menyempit. Ujung daun meruncing, karena ujung daun menyempit ke satu titik. Pangkal daun padi berpelepah, karena pangkal daun membungkus batang. Dan tulang daun pada padi yaitu sejajar, karena tulang daun memanjang sejajar dari pangkal ke ujung. Tepi daun padi yaitu rata, karena tidak terdapat gerigi atau berlekuk. Daging daun padi yaitu terasa seperti kertas ketika dipegang, karena tipis. Warna daun padi yaitu hijau, karena mengandung klorofil. Permukaan daun licin, karena permukaannya halus dan tidak berbulu. Daun majemuk atau daun tunggal. Daun padi termasuk daun tunggal, karena satu tangkai hanya memiliki satu helaian daun. Kemudian, susunan daun majemuk. Di pada padi tidak ada susunan daun majemuk, karena padi tidak memiliki daun majemuk. Tata letak daun pada batang. Pada padi, tata letak daunnya itu berseling, karena daun tumbuh satu persatu pada buku batang secara bergantian. Kemudian masuk ke morfologi bunga. Bagian-bagian bunga, yaitu ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Adapun fungsi bunga, yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, tempat terjadinya penyerbukan, tempat terjadinya pembuahan, menghasilkan biji sebagai calon individu baru, membentuk buah setelah terjadi pembuahan, menarik hewan penyerbuk melalui warna, aroma, atau nektar. Kemudian, pada bunga padi termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak dan mahkota sejati. Bunga padi termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Kemudian, bunga padi termasuk juga bunga majemuk karena tersusun dalam satu rangkaian bunga. Kemudian, susunan bunga majemuk pada padi yaitu berbentuk malai. Pada padi termasuk berumah satu karena bunga jantan dan betina terdapat pada satu bunga. Letak periantum pada reticulum yaitu pada hipogin karena perhiasan bunga berada di bawah bakal buah. Simetri bunga yaitu actinomorph, simetri radial. Bentuk reticulum yaitu cekung dangkal. Bunga padi tidak ada kelopak sejati, yaitu fungsi perlindungannya diganti oleh lemma dan palea. Pada bunga padi tidak terdapat mahkota, tetapi terdapat radikula membantu membuka bunga saat mekar. Terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari menempel bebas dan mengandung verstatil. Kepala putih dan bagian-bagiannya. Terdiri dari stigma, tangkai putih, dan ovarium. Stigma berbulu untuk menangkap serbuk sari. 4 macam penyerbukan, yaitu ada autogomi, penyerbukan sendiri, geotogomi, penyerbukan tetangga, allogomi, penyerbukan silang, bastar, hibrida. Penyerbukan pada padi termasuk autogami, penyerbukan sendiri.
karena pada padi itu melakukan penyerbukannya secara sendiri atau mandiri. Perantara penyerbukan pada padi itu adalah angin, karena serbuk sari ringan dan mudah terbawa angin. Pembuahan pada padi termasuk pembuahan ganda. 1 inti sperma membuahi sel telur membentuk zigot. 1 inti sperma membuahi inti kandungan lembaga sekunder membentuk endosperm. Kemudian masuk ke morfologi buah dan biji. Seperti di gambar itu terlihat bagian-bagian buah pada padi, yaitu perikap atau kulit buah, biji atau gabah, embrio, endosperma. Termasuk buah sejati karena terbentuk dari ovarium atau bakal buah setelah pembuahannya. Adapun bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah yaitu ovarium atau bakal buah, karena dinding ovarium berkembang menjadi dinding buah. Pada padi termasuk buah tunggal karena berasal dari satu bakal buah pada satu bunga. Tipe atau jenis buah pada padi itu buah karyopsis karena kulit buah melekat erat dengan kulit biji. Adapun bagian-bagian kulit biji yaitu ada endosperma, embrio atau lembaga. Bagian-bagian kulit biji yaitu ada testa, kulit biji luar, tegmen, kulit biji dalam, dan ada karakter masing-masing bagian kulit biji, yaitu testa itu keras untuk fungsinya untuk melindungi biji. Tegmen tipis berada di bawah testa. Bagian kulit biji luar testa berfungsi melindungi isi biji dari kerusakan. Adapun kedudukan biji pada buah padi yaitu biji berada di dalam buah, melekat pada palesten. Fungsi palesten tempat melekat dan menyalurkan nutrisi. Inti biji dan bagian-bagiannya berserta fungsi, yaitu fungsi endosperm, cadangan makanan, embrio, calon indukan baru. Adapun lembaga, embrio dan bagian-bagiannya itu ada stekulum, fungsinya untuk menyerap cadangan makanan, plumula, calon batang dan daun, radicula, calon akar. Jumlah daun lembaga pada padi yaitu 1 daun lembaga karena padi termasuk tumbuhan monokotil. Adapun tipe perkecambahannya adalah hipogeal karena kotiledon tetap berada di dalam tanah saat berkecambah. Kemudian kita masuk ke morfologi akar. Bisa dilihat pada gambar yaitu bagian-bagian akar yaitu tudung akar, ujung akar, daerah pemanjang, daerah diferensi, rambut akar, dan akar serabut. Fungsi masing-masing bagian yaitu tudung akar untuk melindungi ujung akar saat menembus tanah, ujung akar tempat pembelahan sel. Daerah pemanjangan berfungsi untuk memperpanjang akar, daerah diferensi berfungsi untuk membentuk jaringan akar, rambut akar menyerap air dan unsur hara. Adapun sistem perakarannya pada padi ini adalah serabut. Karena padi termasuk tumbuhan monokotil sehingga memiliki sistem perakaran serabut. Bentuk sistem perakaran pada padi itu adalah serabut kecil-kecil karena padi tersusun atas banyak akar yang halus dan berukuran relatif sama. Adapun sifat pada akar padi tidak mempunyai akar pokok, tersusun atas akar-akar serabut yang keluar dari pangkal batang. Tugasnya untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah serta memperkuat berdirinya tumbuhan. Kemudian masuk ke morfologi batang. Terlihat pada gambar di atas yaitu batang padi hanya terdapat 3 bagian yaitu ruas, buku, batang utama. Adapun fungsi batang pada padi itu untuk menopang dan mengangkut. Alasannya karena menyangga daun dan malai, sehingga tidak tetap kokoh. Kemudian, batang padi termasuk berbatang, alasannya karena batangnya jelas. Adapun jenis batang pada padi yaitu batang basah atau termasuk batang rumput, karena batang padi tidak berkayu, dia hanya lembut dan berair. Bentuk batang yaitu bulat berongga. Alasannya karena ciri-ciri padi yaitu bulat seperti rumput pada umumnya. Permukaan batang padi yaitu licin halus karena pada batang padi tidak memiliki bulu-bulu halus.
sehingga permukaan batang padi yaitu hanya licin saja. Arah tumbuh batang padi yaitu tegak, karena padi itu tumbuh ke atas, tetapi daun-daunnya yang menyamping. Sifat cabang atau anakan yaitu lunak, alasannya karena batang padi termasuk batang yang basah. Arah tumbuh cabang, padi tidak memiliki cabang, sehingga tidak ada arah tumbuh cabang. Sifat cabangnya lunak. Tumbuhan padi ini termasuk tumbuhan semusim. Alasannya karena hidup padi itu kurang lebih 3-4 bulan saja, sehingga dilakukan lagi pengolahan berikutnya. Masuk yang terakhir yaitu organa metamorfa dan aksesoria. Lihat pada gambar di sini adalah bagian organa metamorfa pada padi, yaitu akar serabut. Akar serabut pada padi adalah termasuk organa metamorfa karena akar padi mengalami penyesuaian bentuk untuk menyerap air dan menopang. Kemudian organa metamorfa pada padi yaitu akar serabut, akar utama, akar cabang halus. Karena akar tumbuh banyak dari pangkal batang. Kemudian yang terakhir adalah organa aksesorianya itu adalah anakan atau tunas padi. Alasannya karena membantu memperbanyak batang dan hasil padi. Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada terdapat kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.